Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdayanti. Saya dari kelas IPA A. Di sini saya akan menjelaskan terkait entropi sebagai fungsi variabel sistem. Selanjutnya yaitu pengertian dari entropi. Apa itu entropi? Entropi merupakan suatu fungsi keadaan, oleh karena itu nilainya bergantung pada variabel-variabel keadaan seperti suhu, volume, dan tekanan. Entropi merupakan suatu sifat termodinamika yang penting dari sebuah zat, di mana harganya akan meningkat ketika ada penambahan kalor dan menurun ketika terjadi pengurangan kalor. Nah, entropi sebagai fungsi variabel sistem, yaitu entropi sebagai fungsi suhu dan volume. Secara matematika dituliskan sebagai berikut: S sama dengan S dikali T atau V. Adapun diferensial totalnya dinyatakan dalam bentuk persamaan turunan S sama dengan dot S per dot T V dikali turunan T ditambah dot S per dot V dikali T dikali turunan V. Nah, pada entropi sendiri, jika suatu siklus kecil beroperasi antara suhu T2 dan T1 dengan arus panas yang bersangkutan delta Q2 dan delta Q1, maka berlaku persamaan. Bisa dilihat ya teman-teman, delta Q1 per T1 ditambah delta Q2 per T2 sama dengan 0. Jika dijumlahkan semua siklus, penjumlahan yaitu sigma, delta QE per T sama dengan 0. Indeks R itu berupa proses reversibel. Dalam keadaan limit, siklus-siklus dibuat tak terhingga kecil, sehingga proses yang terbentuk seperti gigi gergaji dan mendekati siklus aslinya. Nah, pada entropi, tanda sigma diganti dengan integral tertutup. Integral tertutup D aksen dikali QR per T sama dengan 0. Besaran Q bukan fungsi keadaan, sehingga D aksen Q bukan diferensial eksak, tetapi D aksen dikali QR per T adalah diferensial eksak dengan diberi lambang turunan S. Besaran S disebut entropi, yaitu berupa fungsi keadaan. Besaran S disebut entropi yang adalah fungsi keadaan, yaitu turunan S sama dengan D aksen dikali QR per T menjadi integral tertutup turunan S sama dengan 0. Satuan S itu berupa J dikali K-1. Entropi di sini adalah besaran ekstensif yang bila dibagi dengan jumlah massa M atau jumlah mol, yaitu N, menjadi entropi jenis S. S kecil sama dengan S besar per M atau S kecil sama dengan S besar per M. Satuan S itu J dikali kilogram min 1 dikali K min 1 atau J dikali mol min 1 K min 1. Menghitung perubahan entropi dalam proses reversibel. Dalam proses adiabatik, D aksen Q sama dengan 0, dan dalam proses adiabatik reversibel D aksen Q sama dengan 0. Maka dalam setiap proses adiabatik reversibel, turunan S sama dengan 0, menjadi entropi S itu tetap. Proses demikian disebut proses isotropik, yaitu D aksen QR sama dengan 0 dan turunan S sama dengan 0. Dalam proses isotermal reversibel, suhu T itu tetap, sehingga perubahan entropi S2 min S1 integral 2 1 D aksen dikali QR per T sama dengan 1 per T integral 2 1 D aksen kali QR sama dengan QR per T. Nah, dalam menghitung perubahan entropi dalam proses reversibel, arus panas yang masuk ke dalam sistem persatuan massa atau per mol sama dengan panas transformasi 1, sehingga perubahan entropi jenisnya menjadi S2 dikurangi S1 sama dengan 1 per T. Dalam kebanyakan proses, suatu arus panas yang masuk ke dalam sistem secara reversibel umumnya disertai oleh perubahan suhu, sehingga di perhitungan perubahan entropi dari persamaan suhu T tidak boleh dikeluarkan dari tanda integral. Jika proses terjadi pada volume tetap, maka D aksen Q atau aliran panas per unit massa atau per mol sama dengan CV per dt, yaitu
S2 dikurangi S1 V sama dengan integral T2 T1 dikali CV dikali turunan T per T. Nah, menghitung perubahan entropi dalam proses reversibel juga pada umumnya CV dan Cp perlu berubah dengan suhu sehingga tidak boleh dikeluarkan dari tanda integral. Dalam persamaan, untuk menghitung integral tersebut harus diketahui CV dan Cp sebagai fungsi suhu. Jika CV dan Cp boleh dianggap tetap, maka hasil integral itu menjadi S2 dikurangi S1V sama dengan CV ln T2 per T1 dan S2 dikurangi S1P sama dengan CP ln T2 per T1. Nah, jika dalam suatu proses terdapat arus panas antara sistem dengan lingkungannya secara reversibel, maka pada hakikatnya suhu sistem dan suhu lingkungan adalah sama. Besar arus panas ini yang masuk ke dalam sistem atau yang masuk ke dalam lingkungan di setiap titik adalah sama, tetapi harus diberi tanda yang berlawanan. Karena itu, perubahan entropi lingkungan sama besar tetapi berlawanan tanda dengan perubahan entropi sistem dan jumlahnya menjadi 0. Karena sistem bersama dengan lingkungannya membentuk dunia, maka boleh dikatakan bahwa entropi dunia adalah tetap. Pernyataan tersebut hanya berlaku pada proses reversibel saja. Pada diagram TS, entropi adalah fungsi keadaan. Nilainya pada suatu keadaan seimbang dapat dinyatakan dalam variabel-variabel yang menentukan keadaan sistem. Dalam sistem PVT, entropi dapat dinyatakan sebagai fungsi P dan V atau P dan T, seperti halnya tenaga dahil U. Maka entropi S dapat pula dianggap sebagai salah satu variabel yang menentukan keadaan tersebut. Jika suhu T dipilih sebagai variabel lain, menjadi tiap keadaan sistem berkaitan dengan sebuah titik dalam diagram TS, dan tiap proses reversibel bersangkutan dengan sebuah kurva pada diagram. Pada diagram TS itu ada berupa siklus Carnot, mempunyai bentuk yang lebih sederhana bila dilukiskan dalam diagram TS. Hal ini disebabkan karena siklus Carnot dibatasi oleh dua isoterm berupa garis lurus yang tegak lurus pada sumbu T, dan dua isotrop atau dua adiabat reversibel berupa garis lurus yang tegak lurus pada sumbu F. Nah, bisa dilihat terkait siklus Carnot dalam diagram TS. Nah, pada gambar di atas terlihat siklus Carnot A, B, C, D, A dalam diagram TS. Luas kawasan yang dikelilingi oleh kurva yang menyatakan siklus Carnot adalah panas total yang masuk atau keluar sistem. Nah, integral tertutup T dikali turunan S sama dengan integral D aksen dikali QR sama dengan QR. Nah, pada perubahan entropi dalam proses irreversibel itu, pertama, entropi S adalah variabel keadaan. Jika keadaan ditentukan karena awal dan akhir proses. Nah, yang kedua, maka pada proses irreversibel dapat digunakan rumus proses reversibel dengan syaratnya, yaitu keadaan awal dan akhir kedua proses itu sama. Perubahan entropi dalam proses irreversibel. Merujuk pada gambar, T1 berubah menjadi T2 meski proses irreversibel, asalkan keadaan awal sama dengan keadaan akhir dapat digunakan rumus proses reversibel. Jika proses pada tekanan tetap dan Cp juga tetap, maka delta S benda sama dengan S2 dikurangi S1 sama dengan Cp ln dikali T2 per T1. Nah, adapun perubahan entropi dalam proses irreversibel pada reservoir. Nah, jika suhu reservoir tetap T2, karena itu perubahan entropinya sama dengan perubahan entropi pada proses isotermal reversibel menjadi delta S reservoir sama dengan integral 2 1 dikali D aksen Q per T sama dengan 1 per T dikali CP integral T2 T1 dikali turunan T sama dengan CP dikali T2 dikurangi T1 per T2. Karena arus panas keluar dari reservoir sesuai perjanjian tanda harus diberi tanda minus. Jadi delta S reservoir sama dengan minus CP dikali T2 dikurangi T1 per T2. Karena T2 lebih dari T1, maka T2 min T1 per T2 menjadi plus, ruas kanan menjadi minus. Perubahan entropi totalnya menjadi
delta S sama dengan delta S benda ditambah delta S reservoir sama dengan CP dikali ln T2 per T1 dikurangi T2 dikurangi T1 per T2. Hukum kedua termodinamika. Pada proses irreversibel, entropi total atau entropi dunia selalu bertambah. Untuk membuktikannya dibuat grafik ln T2 per T1 dan T2 dikurangi T1 per T2 sebagai fungsi T2 per T1, lalu keduanya dijumlahkan. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Nah, jika benda mula-mula pada suhu T1 yang lebih tinggi dari T2, maka arus panas akan mengalir dari benda ke dalam reservoir. Perubahan entropi benda menjadi negatif, sedangkan perubahan entropi reservoir menjadi positif. Nah, perubahan entropi dunia dari gambar itu menjadi positif, selalu jika proses irreversibel. Pada titik T2 per T1 sama dengan 1, menjadi T2 sama dengan T1, di sisi kanannya menjadi T2 lebih dari T1. Dan di sisi kurangnya, T2 kurang dari T1. Ternyata selisih kedua grafik tersebut plus, kecuali pada daerah T2 sama dengan T1 nilainya 0. Jika T2 sama dengan T1, maka prosesnya reversibel. Jadi untuk proses reversibel, menjadi delta S itu selalu positif. Nah, sebelumnya bisa dilihat ya teman-teman gambar 6-1b. Dalam proses yang terlukis pada gambar, tidak ada arus panas yang mengalir dalam sistem dan tidak ada usaha disipatif. Karena entropi adalah fungsi keadaan, maka perubahan entropi dalam proses irreversibel sama dengan perubahan entropi proses reversibel. Syaratnya yaitu keadaan awal dan akhirnya itu harus sama. Keadaan akhir proses irreversibel dapat dicapai dengan ekspansi reversibel dengan syarat usaha luar harus diberikan. Karena tenaga dahil sistem tetap harus ada arus panas yang mengalir ke dalam sistem yang sama besarnya dengan usaha luar. Entropi gas dalam proses reversibel naik dan kenaikan ini sama dengan kenaikan dalam proses sebenarnya yang irreversibel, yaitu ekspansi bebas. Nah, dari pembahasan proses irreversibel, kita ketahui bahwa entropi dunia atau universe selalu naik. Hal tersebut dikenal sebagai asas kenaikan entropi dan dianggap sebagai bagian dari hukum kedua termodinamika. Asas ini dapat dirumuskan, yaitu entropi dunia selalu naik pada tiap proses irreversibel. Jika semua sistem yang berinteraksi di dalam suatu proses dilingkungi dengan bidang adiabatik yang tegar, maka semua itu membentuk sistem yang terisolasi sempurna dan membentuk dunianya sendiri. Karena itu dapat dikatakan bahwa entropi dari suatu sistem yang terisolasi sempurna selalu naik dalam tiap proses irreversibel yang terjadi dalam sistem. Sementara itu, entropi tetap tidak berubah dalam sistem yang terisolasi. Jika sistem itu menjadi proses reversibel, maka hukum kedua termodinamika dapat dirumuskan. Pada setiap proses yang terjadi dalam sistem yang terisolasi, entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Pada penjelasan entropi sebagai fungsi variabel sistem sudah tersampaikan. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.